Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan Pak Agen meskipun kita secara daring. Sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, Pak Agen sampaikan terima kasih bagi yang sudah bersedia belajar secara daring dan juga mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kemudian apabila ada yang belum menyusulkan tugas, nanti dapat segera menghubungi Pak Agen dalam classroom maupun melalui WA. Kita Pak Agen lampirkan. Lalu kita juga akan mengingat kembali yang sudah kita pelajari bersama. Yang pertama, kemarin kita sudah belajar mengenai konsep ruang, lalu interaksi antar ruang, di mana satu daerah dan daerah lain itu punya potensi yang berbeda, sehingga bisa jadi interaksi karena ada saling membutuhkan. Lalu, selain itu, kita juga belajar potensi sumber daya alam yang dimiliki di Indonesia, belajar mengenai peta, komponennya, dan juga diantaranya potensi tambang, pelabuhan udara, dan pelabuhan yang ada di Indonesia. Termasuk juga potensi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Lalu dalam kesempatan kali ini Pak Agen akan menyampaikan mengenai atmosfer. Nah, kita akan belajar bersama. Pak Agen akan tampilkan terlebih dahulu. Ya, mengenal atmosfer yang ada di bumi. Nah, selain atmosfer, kita juga akan sedikit belajar mengenai hidrosfer dan biosfer nantinya. Supaya nanti ketika kita melangkah ke materi selanjutnya, tidak ada kesulitan dan paling tidak sudah sedikit tahu. Nanti akan ada lapisan-lapisannya, mulai dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, sampai dengan eksosfer. Batasannya sampai saat ini belum ada yang pasti, tapi perkiraan saja untuk lapisan-lapisan ini, dan juga dapat menyesuaikan sesuai dengan daerah tempat di mana atmosfer ini berada. Tidak selalu sama. Kita juga akan mengenal lapisan ozon yang nanti kita akan bahas lebih lanjut, di antaranya berguna untuk menangkal sinar ultraviolet. Nah, kita akan mengenal di mana nanti ada lapisan tempat di mana pesawat itu biasanya terbang, lalu di mana satelit itu biasanya berada, dan lain sebagainya. Termasuk juga kita belajar mengenai apabila ada meteor itu mengarah ke bumi, tidak langsung kemudian menghantam bumi, tetapi habis di atmosfer ini. Itu. Kita mulai dari pengertiannya. Atmosfer adalah lapisan gas yang melingkupi sebuah planet, termasuk bumi. Dari permukaan planet tersebut sampai jauh di luar angkasa. Kalau di bumi, atmosfer itu terdapat dari ketinggian 0 km di atas permukaan tanah sampai dengan ketinggian kurang lebih 560 km dari atas permukaan bumi. Manfaat dari atmosfer yang pertama itu adalah melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet dan juga terdapat lapisan ozon. Apabila lapisan ozon ini bocor atau O3 ini bocor, sinar ultraviolet ini masuk berlebih, manusia itu terancam bahaya, salah satunya adalah kanker kulit. Yang kedua, melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Sehingga benda-benda luar angkasa, contohnya meteor ini, kemudian habis dibakar di atmosfer. Yang ketiga, atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa mengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan lainnya.
Yang Pak Argen tampilkan di sini, diantaranya yang dapat disaksikan di atmosfer yaitu fenomena aurora, yaitu biasanya disebut langit kutub utara. Namun ada juga aurora australis yang dapat disaksikan dari wilayah Australia. Yang keempat, manfaat atmosfer memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan untuk bernafas dan kebutuhan lainnya. Kita akan melihat komposisi dari atmosfer tersebut. Di lapisannya, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, dan eksosfer. Kita akan lihat satu per satu. Yang pertama, troposfer ini lapisan paling dekat dengan bumi, tempat di mana makhluk hidup tinggal, dan umumnya makhluk hidup ini membutuhkan O2 atau oksigen. Troposfer, jaraknya antara 0 sampai dengan 8 atau bisa jadi sampai dengan 14 km dari permukaan bumi. Dinamakan tropos karena aktivitasnya terus berubah-ubah. Dalam lapisan troposfer ini terjadi perubahan cuaca, perubahan iklim. Apabila cuaca itu adalah suatu keadaan dalam wilayah yang sempit dalam waktu yang sebentar, tetapi kalau iklim itu mencakup wilayah yang sangat luas dalam jangka waktu yang sangat lama. Kalau kita belajar di sini kelas 7, di mana iklim di Indonesia itu iklim tropis, dan nanti mulai di kelas 8 kita belajar ASEAN, ada satu wilayah di Asia Tenggara itu yang memiliki iklim sedang, yaitu Myanmar, yang berada di posisinya paling utara. Sedangkan yang lain umumnya memiliki iklim tropis. Itu untuk troposfer. Lalu, stratosfer. Kurang lebih batasannya ketinggian antara 50 km di atas permukaan tanah dengan ketebalan kurang lebih 35 km. Kebalikan dengan troposfer, udara di bawah stratosfer ini dingin dan semakin ke atas akan semakin terasa panas. Kalau tadi di troposfer masih terdapat awan, di stratosfer ini tidak terdapat awan karena relatif kering dan tidak bergejolak. Jadi relatif stabil, sehingga dalam stratosfer ini menjadi tempat atau wilayah terbangnya pesawat karena relatif stabil. Dan juga di sini terdapat konsentrasi gas ozon terbesar yang tadi lapisan ozon itu digunakan sebagai pelindung bumi dari salah satunya sinar ultraviolet. Dalam lapisan ozon ini juga berguna apabila ada benda-benda luar angkasa yang jatuh secara gravitasi, kemudian dibakar habis di lapisan ini. Selanjutnya, mesosfer. Meso, karena posisinya berada di tengah. Kalau nanti kita akan belajar zaman batu tua Paleolitikum, Mesolitikum, zaman batu Madya, dan ada Neolitikum, zaman batu muda. Dalam mesosfer ini, meso juga tengah karena posisinya berada di tengah atau Madya, dengan ketebalan kurang lebih sama, yaitu 35 km. Semakin tinggi lapisan udara di sini, semakin tipis, sehingga apabila manusia ada di atau makhluk hidup ada di lapisan ini akan kesulitan untuk bernafas. Sama seperti ketika manusia ini mendaki gunung, lalu berada di lapisan yang semakin tinggi, kadar udaranya ini semakin tipis. Maka orang-orang daerah pinggir pantai di pesisir ini sangat tidak disarankan untuk mendadak naik ke gunung. Biasanya membutuhkan pelatihan beberapa saat, beberapa kali. Demikian. Nah, ini Pak memberikan contoh untuk adanya meteor. Meteor ini tidak kemudian langsung menghantam bumi ditarik oleh gravitasi,
Tetapi yang meteor yang mengarah ke bumi ini akan habis ada di lapisan atmosfer, kemudian dibakar habis sehingga kemudian ada lapisan contohnya stratosfer tadi menjadi panas karena menjadi tempat untuk membakar meteor yang mengarah ke bumi. Termosfer. Suhu di lapisan ini dapat mencapai 1.500 derajat Celcius. Ketebalannya mencapai 513 km. Di lapisan ini biasanya terparkir satelit dari berbagai perusahaan maupun negara yang digunakan sebagai sarana komunikasi. Lalu ada ionosfer, menjadi lapisan paling tebal dan paling luar, dan ini menyimpan gas-gas yang paling besar kadarnya itu adalah hidrogen dan helium, namun kadarnya ini tidak beraturan. Umumnya dalam lapisan atmosfer, NASA itu menggunakan batas sampai 10.000 km. Sedangkan selebihnya itu disebut sebagai exosfer. Tadi sudah saya sampaikan yang pengaruh atmosfer bervariasi menurut yang pertama panjang gelombang, yang kedua waktu, yang ketiga tempat atau lokasi. Nah, kita ingat lagi yang pertama tadi troposfer, ini lapisan paling dekat dengan bumi, menjadi tempat tinggal makhluk hidup termasuk manusia, tumbuhan. Yang di atasnya ini ada stratosfer, ini digambarkan dengan adanya pesawat, di mana kadang lapisan ini paling stabil, lalu seringkali digunakan untuk tempat terbangnya pesawat. Lalu ada mesosfer, yang menjadi tempat di mana membakar meteor atau benda-benda luar angkasa yang mengarah ke bumi maupun biasanya ditarik oleh gravitasi. Lalu termosfer ini lapisan di mana satelit-satelit dari negara maupun dari perusahaan ini terparkir yang digunakan sebagai sarana komunikasi. Lalu yang terakhir ada exosfer, ini sudah di luar dan kadarnya ini tidak beraturan. Nah, apabila ada yang akan ditanyakan, nanti kita bisa melakukan meet up melalui Google Meet. Pak Arkan akan lampirkan nanti di postingan selanjutnya. Untuk pertanyaan silahkan disiapkan. Apabila ada hal yang perlu, silahkan dicatat di buku catatan. Kita akan bahas selanjutnya kandungan dalam lapisan atmosfer yang ada di bumi. Kandungan terbesarnya itu berupa nitrogen. Nitrogen ini umumnya dapat juga digunakan sebagai pembuatan pupuk. Contohnya adalah NPK. Lalu ada oksigen yang dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Lalu ada juga zat argon, karbon dioksida, dan lainnya, zat-zat hingga akhirnya mencapai 100%. Di antaranya ada krypton, neon yang bisa digunakan untuk pembuatan lampu, ada xenon, ada helium, krom, dan ozon. Kurang lebih apabila digambarkan seperti ini fungsi dari lapisan ozon yang tadi Pak Arkan sampaikan. Lapisan ozon ini sebagian menyerap, sebagian lagi memantulkan sinar ultraviolet. Kelebihannya ini akan diserap dan dipantulkan. Apabila ada lapisan ozon yang bocor sehingga suhu di bumi ini semakin meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dengan mencairnya es di kutub utara dan di kutub selatan. Apabila es di kutub utara dan kutub selatan ini mencair, secara otomatis pulau-pulau kecil itu akan tenggelam dan kelangsungan hidupnya semakin terancam.
Dipicunya bocornya lapisan ozon di salah satunya karena penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. Ada asap pabrik dan juga pencemaran, diantaranya ada yang disebut efek rumah kaca. Yang lain, bocornya lapisan ozon di sini bisa dilihat karena adanya penggundulan hutan, pembalakan liar yang tidak diikuti dengan tebang pilih ataupun reboisasi. Ada juga pembakaran hutan yang kemudian akan digunakan sebagai perumahan atau ditanami ladang. Efeknya, lapisan ozon dapat bocor. Berikut yang dapat Pak Argan sampaikan. Terima kasih. Ini nomor HP Pak Argan, dapat melalui SMS maupun melalui WA, ataupun mengirimkan email apabila ada pertanyaan. Pak Argan cukupkan sekian untuk hari ini mengenai atmosfer. Kita akan lanjutkan yang lain mengenai hidrosfer. Ada juga nanti kita akan belajar biosfer, dan selanjutnya kita juga akan belajar mengenai interaksi sosial. Akhir kata, terima kasih untuk hari ini. Dapat lebih lanjut yang tadi belum menyusulkan tugas dan lain sebagainya, terutama untuk kelas 7B apabila masih ada tugas-tugas yang kosong, itu segera komunikasi dengan Pak Argan, nanti Pak Argan hubungkan dengan guru mata pelajaran. Tetap di rumah aja, memakai masker, dan juga jangan lupa cuci tangan. Terima kasih untuk hari ini. Berkah dalam.